Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Di video ini kita akan menceritakan tentang kisah pertama kalinya dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Di sini juga kita akan bahas tentang kewajiban serta sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan di hari yang istimewa ini. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai agar kita dapat memahami tentang sejarah Hari Raya Idul Fitri. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab zaman dulu alias orang Arab jahiliyah udah lebih dulu merayakan hari raya. Tapi jangan dibayangkan kalau mereka merayakannya dengan ibadah seperti sekarang. Dulu hari raya mereka itu udah kayak festival hedonisme. Gimana enggak? Orang-orang Arab jahiliyah merayakan hari raya mereka dengan bermain-main, berjoget-joget, pesta pora, bahkan mabuk-mabukan sampai lupa daratan. Menurut Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah fil Aqaid, dulu orang Arab jahiliyah punya dua hari raya besar setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Nairus dan Hari Raya Marjan. Dalam sejarah disampaikan, Hari Raya Nairus dan Marjan ini dulunya merupakan hari raya orang-orang Persia kuno. Kedua hari raya ini dirayakan dengan pesta besar-besaran. Minuman-minuman keras mengalir udah kayak air sungai. Musik-musik dan tarian-tarian jahiliyah juga ada di mana-mana. Pokoknya, suasananya itu hura-hura banget lah. Tapi begitu Islam datang, konsep hari raya langsung berubah total. Allah menggantikan hari raya yang penuh maksiat itu dengan dua hari raya yang penuh makna dan keberkahan. Kedua hari raya itu adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, dengan hadirnya dua hari raya ini, maka konsep perayaannya pun langsung berubah, bukan lagi untuk sekedar bersenang-senang, tapi lebih ke arah momen buat bersyukur, berbagi kebaikan, dan mempererat silaturahmi. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian memiliki dua hari yang biasa digunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hari Raya Idul Fitri pertama kali dirayakan pada tahun kedua Hijriah. Menariknya, saat itu umat Islam nggak cuma merayakan Idul Fitri karena berhasil menjalankan puasa Ramadan, tapi juga sebagai momen besar saat mereka berhasil memenangkan peperangan di Perang Badar. Jadi Hari Raya Idul Fitri ini bukan sekedar momen untuk makan ketupat dan opor ayam aja, tapi juga sebagai simbol kemenangan, baik kemenangan melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan maupun kemenangan umat Islam dalam sejarah awal perjuangan mereka di Perang Badar. Jadi kalau sekarang kita sedang merayakan Lebaran Idul Fitri dengan penuh sukacita, jangan pernah lupakan sejarah yang ada di baliknya. Adapun sejarah Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, tempatnya di sebuah lembah yang bernama Badar. Awalnya konflik ini terjadi karena kaum kafir Quraisy di Mekkah terus menindas dan mengusir kaum muslimin. Karena nggak tahan dengan perlakuan kejam itu, kaum muslimin akhirnya bangkit untuk memberi perlawanan kepada kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran ini, jumlah pasukan muslimin jauh dari kata ideal. Gimana enggak? Pasukan muslimin waktu itu hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan perlengkapan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sementara pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang dengan 700 ekor unta dan 300 ekor kuda serta lengkap dengan pakaian perangnya.
Secara logika, siapapun pasti bakal mengira kalau kaum kafir Quraisy yang bakal memenangkan pertempuran ini. Tapi ternyata dengan strategi yang cerdas dan tentunya pertolongan Allah, kaum muslimin justru berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Hasilnya, 70 orang dari pasukan kafir Quraisy tewas dan 70 orang lainnya jadi tawanan. Sementara dari pihak kaum muslimin, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini menjadi titik balik yang paling besar dalam perjuangan umat Islam waktu itu. Dari yang tadinya dianggap remeh, umat Muslim mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab. Bisa dibilang, ini bukan sekadar pertempuran biasa, tapi awal dari kejayaan Islam di masa yang akan datang. Pada hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah dan berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau di hari kemenangan ini, kita harus memaksimalkan ibadah, mulai dari salat, berzakat, bertasbih, dan bertahlil. Nah, salah satu kewajiban utama di malam takbiran adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar takaran 1 sa' makanan pokok. Jika dikonversi ke hitungan kilo, para ulama masih berbeda pendapat mengenai taksiran nilainya. Namun disarankan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 sampai 3 kilogram sebagai upaya kehati-hatian dalam berzakat. Kapan harus membayar zakat fitrah? Disunnahkan membayar zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri. Kalau dibayarkan sesudah salat Idul Fitri, hukumnya makruh. Dan kalau membayar zakat setelah 1 Syawal, hukumnya haram. Salah satu keutamaan hari raya Idul Fitri adalah Allah telah mengampuni dosa hamba-hambanya. Hal inilah yang membuat iblis selalu menjerit saat datangnya hari raya. Dari Wahab bin Munabbih diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya iblis menjerit pada setiap hari raya, kemudian keluarganya berkumpul kepadanya dan mereka bertanya, wahai Tuhan kami, siapakah yang sudah membuat Tuhan murka? Sungguh akan kami pecahkan dia. Kemudian iblis menjawab, tidak ada apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengampuni umat ini pada hari ini. Maka kalian semua harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan nafsu, dan meminum arak agar Allah marah kepada mereka. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini, sebaiknya kita menahan diri dari godaan nafsu dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika umat Islam sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, lalu pergi keluar untuk mengerjakan salat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah 1 bulan lamanya kita berjuang memerangi hawa nafsu, kini di hari yang fitri ini kita kembali dalam keadaan suci, terbebas dari dosa, saling memaafkan, dan berbenah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada beberapa sunnah Rasulullah yang bisa diamalkan umat Islam pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mengucapkan takbir. Dulu, saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW punya satu kebiasaan, yaitu bertakbir. Beliau bertakbir mulai dari malam Idul Fitri sampai pagi hari 1 Syawal. Di Indonesia sendiri, takbiran ini dilakukan dengan cara yang unik, yaitu takbir keliling. Mulai dari yang jalan kaki, ada yang naik motor, bahkan ada juga yang pakai mobil bak terbuka dengan sound system yang bikin gegap gempita. Pokoknya, suasananya pasti bikin meriah dan syahdu banget. Sunnah yang kedua adalah memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Dulu,
Sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id, Rasulullah punya suatu kebiasaan, yaitu mandi terlebih dahulu, lalu beliau memakai wewangian, baru setelah itu beliau pakai pakaian terbaiknya. Di Indonesia, tradisi ini malah naik level jadi budaya untuk membeli baju baru. Kayaknya ada yang kurang kalau Lebaran nggak pakai outfit baru, ya kan? Tapi sebenarnya nggak harus baru juga ya sahabat seiman. Yang penting pakaiannya rapi, bersih, dan bikin percaya diri. Sunnah yang ketiga adalah sebelum sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Bahkan pada hari raya Idul Fitri, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Nabi biasanya sebelum sholat Idul Fitri, beliau memakan buah kurma dengan jumlah yang ganjil, biasanya 3, 5, atau 7. Kita juga bisa meniru sunnah Rasulullah ini. Sunnah yang keempat adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dahulu Rasulullah mengerjakan sholat Idul Fitri agak sedikit siang, kira-kira saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meteran. Hal ini dilakukan agar umat Muslim memiliki banyak waktu untuk membayar zakat fitrah. Sunnah yang kelima adalah mengunjungi tempat keramaian. Dulu, saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW pernah menemani Aisyah pergi ke tempat pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan, saking asyiknya menonton permainan itu, Siti Aisyah sampai memunculkan kepala beliau di atas bahu Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan agar bisa menonton permainan tombak dan tameng itu dengan puas. Adapun sunnah yang keenam yaitu mengunjungi rumah para sahabat. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW mengunjungi rumah para sahabatnya dan saling doa mendoakan dalam kebaikan. Tradisi silaturahmi ini sangat familiar di Indonesia, di mana pada hari raya Idul Fitri biasanya umat Muslim saling mengunjungi saudara dan tetangganya untuk bersilaturahmi. Ditambah lagi, umat Islam biasanya memperbanyak sedekah dengan menyajikan aneka kue lebaran dan minuman lezat untuk para tamu yang datang. Anak-anak kecil sangat suka apabila mereka diberi angpau atau uang lebaran. Dalam Islam, sebenarnya Idul Fitri adalah hari raya kecil, sedangkan hari raya besar umat Islam adalah hari raya Idul Adha. Namun di Indonesia, Lebaran yang paling meriah adalah hari raya Idul Fitri. Momen itu biasanya dimanfaatkan oleh keluarga yang merantau untuk mudik dan berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman. Semoga kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami dari channel Manhaj Islami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua kembali ke fitrah, penuh berkah, dan siap melangkah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.